Well, good morning, good afternoon, good evening. How's everything? I hope everything is great. Meet again with me, Mr. Daddy, on the second meeting of Dwijendra College. Today we will talk about dealing with number. Kita akan mempelajari tentang dealing with number ya. Mungkin sebelumnya ketika dari SD, SMP, SMA kalian sudah mempelajari tentang number. Bahkan sudah di luar kepala ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari numbers itu. Yang satu itu adalah pronunciation-nya atau pengucapannya, bagaimana kita bisa membedakan antara 3 dan pohon. Ketika kita menyebutkan 3, bukan kita menyebutkan pohon seperti itu. 3 and 3, kayak gitu nanti. Oke, dan penggunaannya nanti. Banyak sekali penggunaan numbers yang mungkin masih banyak orang keliru menggunakannya. Oke, kita akan membahas hal itu hari ini. Oke, sebelum ke sana, saya ingin membacakan sesuatu untuk kalian. Oke, it's from Ludwig Wittgenstein. He said that the limit of my language means the limit of my word. Oke, dengan keterbatasan bahasa, kita memiliki keterbatasan yang sangat besar sekali. Jadi misalnya contohnya mau ngapain saja ketika kita sudah mengalami kesusahan dalam bahasa, tidak ada hal yang bisa kita sampaikan walaupun kita bisa menggunakan bahasa tubuh, tapi kecenderungan untuk kesalahpahaman masih sangat besar gitu. Jadi penguasaan bahasa adalah hal yang sangat dibutuhkan. Khususnya di sini adalah bahasa Inggris. Karena banyak sekali bahasa atau negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk ke mean of communication-nya. Oke? That's sedikit pencerahan untuk kalian, memotivasi kalian untuk mempelajari bahasa sebenarnya. Okay, we'll start from the question. Answer these questions. Sorry, salah sedikit. Where were you born? Okay, what is your biggest achievement? The third one is how much does it cost? Does it cost ini it-nya ini bisa mengacu pada banyak hal ya, karena itu kata ganti ya. Yang pertama ini mengacu pada kapan kalian lahir. Oke, tentunya mengacu pada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu menggunakan numbers ya. What is your biggest achievement? Biggest achievement is mungkin saja tentang ranking atau peringkat yang kalian pernah menangi dalam suatu lomba. Misalnya saya pernah juara pertama, bukan juara satu sebenarnya, juara pertama lomba menulis esai. Oke, itu akan menggunakan numbers juga. And how much does it cost? Tentunya pricing menggunakan numbers ya, walaupun bisa di elaborasi dengan kata-kata. Oke, ini adalah beberapa guidance untuk mempelajari tentang numbers. Ini adalah beberapa situasi yang memungkinkan kalian untuk mempelajari numbers. Kita langsung saja ke materinya. Use the number. Dalam penggunaan number, secara umum ada dua kategori numbers, yaitu cardinal and ordinal. Cardinal number and ordinal number. Oke, apa yang disebut cardinal, apa yang disebut ordinal, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, cardinal number is a telling about amount of thing, price, score. Oke, cardinal number itu intinya adalah menyebutkan tentang jumlah, adanya jumlah di sana. 1, 2, 3. Oke. Ini dia contohnya. Misalnya 1, 2, 3. Nah, ini mungkin salah. Banyak orang menyebutkan pohon. 3 dia sebutnya. Tapi sebenarnya 3, 4, 5, 6. Ingat ada S-nya ya. Kalau enggak jadi sakit. 6, 7. Nah, ini banyak orang salah. 8. Okay. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada beberapa orang yang menyebutnya 20, 20, 20, 20, 21, 22, tapi itu tidak formal ya. Yang formal adalah 20. Oke, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 atau 100 juga bisa. Oke, ini adalah cardinal number. Kalian sudah mempelajari ini, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah pengucapannya ya. Berapa orang mungkin miss di pengucapan antara 3, 6, 8. Itu yang sering sekali orang miss pengucapannya atau salah pengucapannya. Oke, number 0. Pengucapan 0 bisa atau 0 itu bukan kosong ya. 0 itu ada banyak ya. Contoh, the wordnya oh. Oh itu digunakan untuk single digit atau telephone number. Bukan 081, tapi 081. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya. 081. Oke. Nah, selanjutnya measurement or temperature. Ketika ada pengukuran, baru itu menggunakan 0. Oke, artinya 0. 5 means 0 gitu. Jadi ada angka di sana yang benar. Nah, di sini misalnya no. Oke, ini penjumlahannya menggunakan no. Oke. Pengurangan menggunakan no. Nah, nil itu untuk biasanya untuk pembacaan skor biasanya ya. Misalnya pertandingan sepak bola ya, misalnya antara Manchester City and Manchester United gitu. Misalnya skornya adalah 2-0. Jadi the match and 2-0. Makanya bukan 2-0. Oke. Tenis. Nah, ini special term untuk tenis. Love. 40 love. 40 no love. Oke, itu penggunaan yang berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya cardinal juga digunakan untuk menyatakan price atau harga. Oke, misalnya cara untuk menanyakan harga adalah how much is it? How much is it? Oke, atau how much does it cost? Itu sama ya. Misalnya, it's a carton of milk. It is 10,000 rupiah. Atau simpelnya bisa juga disebutkan dengan cara lain. The price is 10,000 rupiah. Oke. Ada beberapa nomor yang lain juga seperti ini, 10,000 rupiah, 25,000 rupiah. Ini apa? Oke, very good. 30,500 rupiah. Oke. Yang ini. Okay, great. 75,000 rupiah and so on and so forth. Oke. Ini adalah penggunaan dari numbers. Oke. Sebagai mentioning about the price. Selanjutnya, tadi tentang cardinal number ya, untuk menyatakan jumlah. Nah, yang lagi satu adalah ada yang namanya ordinal number. Itu mentioning about the stage, level, grade, date, month. Oke, month. Ingat, month. Nah, ini pembedanya. Ini cardinal number itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ordinal number itu walaupun sama tulisannya, biasanya ada huruf di belakangnya. Kalau first biasanya ada ST di atasnya kecil. Ya. Oke. First,
Second biasanya ND kan di belakang, di atasnya. Third, RD biasanya di atasnya. Fourth, sisanya adalah TH. Oke. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Bukan nine ya, tapi ninth. Oke. Itu perbedaannya. Digunakan untuk apa? Untuk menyatakan stage. Stage itu adalah kayak babak. Level, ya level, tingkat. Grade ini tingkat, sebenarnya kelas. Date, tanggal. Jadi penamaan tanggal bukan di cardinal number, tapi di ordinal number. Oke. Selanjutnya adalah bulan. Oke. Ketika kita menyatakan tentang date and month, mungkin ada yang bertanya ya, what date is it today? Today is December 5th, 15th, 2020. 15th of December 2020. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Oke. Yang benar itu adalah keduanya. Keduanya boleh digunakan. Oke. Keduanya ini boleh digunakan. Nanti kalian pilih yang mana kalian suka. Apakah yang di atas boleh, Pak? Boleh. Yang di bawah boleh? Boleh. Semuanya boleh digunakan. Oke. Ketika menyatakan ini menyatakan tanggal dengan menggunakan ordinal numbers. Nah, December ini boleh kalian tidak sebutkan dengan December, tapi 12th. 12 itu adalah which month? 12th. Itu month itu juga boleh disebutkan dengan 12th. Tapi bulan ke-12 gitu. Bukan bulan 12, tapi bulan ke-12. Oke? Boleh juga diganti dengan itu. Tapi penanggalan biasanya, penulisan tanggal itu biasanya ditulis dengan seperti ini. Tapi juga bisa kalian menyebutkan secara, misalnya kalau ditanya secara langsung, which month that you like, gitu misalnya. I like 7th month. Saya suka bulan ke-7. Oke. Biasanya di Jepang biasanya dipakai untuk ke 1, ke-2, ke-3, pertama, ke-2, ke-3 dan seterusnya untuk penamaan bulan. Oke, selanjutnya I want you to practice this on Kahoot. Nanti share, silakan nanti saya akan share linknya di Google Classroom kalian. Kalian boleh silakan dimainkan game ini. Saya ingin lihat kemampuan kalian. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang activity-nya atau the last thing that you have to do sebagai assignment-nya ya. Oke. Saya ingin kalian merecord satu barang yang terakhir kalian beli. Satu barang yang terakhir kalian beli yang kalian ya it's worth it untuk di-share gitu loh. Kalau yang terakhir saya beli itu adalah pasta gigi, Pak. Boleh di-share? Boleh, tapi mungkin sesuatu yang lebih spesial dari pasta gigi misalnya. Oke, misalnya saya terakhir beli baju atau saya terakhir beli sneaker. Nah, itu yang kalian share. Sambil kalian merecord videonya, sambil kalian jelaskan. Yang perlu kalian jelaskan adalah apa hal yang terakhir kalian beli. Oke. This is the last thing that I bought. Misalnya contohnya, I bought a sneaker. Oke. I bought Adidas sneaker gitu misalnya. I bought it in level 21 mall. Oke. I bought it 2 days ago misalnya. 2 hari yang lalu kalian beli. I bought it 2 days ago. Atau biar lebih ada numbersnya, kita sebutkan dengan date ya. I bought it on 13th of December 2020. Ya, dan yang terakhir, how much is the price? So, the price is atau it is 1.800.000 rupiah misalnya kayak gitu. Oke. Yang terakhir, saya ingin ini additional ada numbersnya sih. Oke. Why